Kita akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu bahas array. Ya, kita akan masuk ke array method. Nah, di sini. Oke, jadi di sini ada beberapa untuk basic array method, yaitu ada length, toString, add, join, pop, push, gitu ya, dan yang lainnya di sini. Oke, jadi kita nggak bakalan kita praktekkan semua, jadi kita akan coba praktekkan beberapa aja. Oke, kita akan masuk ke codingan di sini. Oke, nah untuk codingannya kita coba komen lagi biar nggak apa namanya banyak gitu ya. Oke, kayak gini. Oke, kita masuk ke sini. Oke, misal kita punya data kayak gini, punya data array kayak biasa, misal const nama mungkin ya kayak gini. Oke, nah di dalam array ini kita mempunyai nama-nama, misal ada Siti, kemudian ada Jono gitu ya, kemudian ada Samsul, kemudian ada Asep kayak gini misalnya. Oke, nah di dalam si array method ini, oke misalnya kita mau lihat jumlah data di dalam array itu ada berapa, ini kan ada 4 ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan array.length. Nah, fungsi array.length ini apa? Yaitu kita akan melihat panjang dari si array ini. Kayak gitu. Oke, misal kita log, kayak gini. Oke, kemudian kita panggil untuk si variabelnya yaitu nama dot length kayak gini. Oke, kita simpan. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini kita coba refresh. Dia panjangnya yaitu ada 4 atau jumlah datanya yaitu ada 4. Nah, coba kita lihat 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan dot length kalau kita mau melihat isi apa namanya jumlah data dari si array tersebut. Oke, kemudian ada lagi yaitu dot push. Oke, dot push apa? Nah, dot push ini untuk menambahkan data baru gitu. Misal di sini ada Siti, Jono, Samsul, Asep, kita mau tambahin lagi misalnya nama, kemudian kita panggil dulu ya. Kita panggil dulu variabelnya, nama, dot, kemudian push. Oke. Nah, kita mau nambahin apa? Nah, kalau kita lihat di sini push ini apa? Yaitu append a new element to the end of an array. Jadi dia akan menambahkan data baru ke akhir data di sini. Misal kita mau tambahin di sini yaitu Joyo gitu. Maka dia akan menambahkan data baru di akhir kayak gitu. Oke, kita coba lagi, kita log di sini. Oke, kemudian kita nama kayak gini, oke, kita simpan. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, kita refresh. Nah, di sini ada Joyo. Nah, dia akan menambahkan data di akhir kayak gini. Nah, di sini length-nya yaitu ada 4. Kenapa dia masih 4? Di sini kan ada 5 harusnya ya. Nah, console log-nya makanya ini dijalankan dulu yaitu di line 100 kalau kita lihat. Nah, ini line 100, makanya dia dijalankan terlebih dahulu baru menjalankan kode yang di bawahnya. Nah, yang ini. Berarti kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, berarti console log-nya harusnya adanya di bawah. Berarti ini kita tinggal Ctrl X, kita pindahkan ke sini, Ctrl P. Oke, kita coba lihat, Ctrl simpan lagi. Terus kita coba refresh. Nah, di sini dia jumlahnya ada 5. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, length-nya yaitu 5. Kayak gitu. Oke, kemudian ada lagi di sini yaitu shift. Nah, fungsi shift ini untuk apa? Nah, kalau kita lihat di sini, metode shift di sini untuk menghapus yaitu data array yang pertama. Oke, kalau misalnya kita coba praktek di sini, misalnya kita kasih nama dot shift kayak gini. Oke, nah kalau kita lihat di shift-nya, nah dia akan menghapus elemen yang pertama di dalam si array. Nah, berarti harusnya si city ini hilang ya. Oke, kita simpan, kemudian kita masuk ke sini, oke, kemudian kita refresh. Nah, maka di sini yaitu city hilang, kayak gitu. Nah, karena kita hapus menggunakan metode yang namanya shift di sini. Oke, kemudian ada lagi, sebenarnya ada beberapa ya. Oke, kemudian misal ada pop. Oke, pop ini yaitu dia akan menghapus data yang terakhir. Oke, kita coba lagi. Oke, nama, kemudian dot pop kayak gini. Oke, harusnya si Joyo kan yang terakhir nih, harusnya dia hilang. Oke, kita coba refresh di sini.
Oke, nah di sini si Joyo nggak ada. Jadi datanya ada 3, kayak gitu. Oke, kemudian misalnya kita mau reverse. Jadi si Asep ini kita mau di awal kayak gini di sini. Tuh, jadi nanti urutannya yaitu Asep, Samsul, Jono gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan uh, reverse. Oke, kayak di sini slash length gimana ya? Reverse di sini. Oke, nggak ada ya. Oke, oke nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Di sini ya dia masuk ke metode yang lain ya, di materi yang lain di sini. Tapi nggak apa-apa kita coba. Oke, kita coba di sini menggunakan reverse nama dot reverse. Oke, kayak gini. Oke, kita simpan. Oke, kita coba lihat. Oke. Nah, jadi dia kebalik urutannya. Ada Asep, Samsul, Jono. Yang tadinya urutannya itu seperti ini. Gitu. Jono, Samsul, Asep kayak gini. Nah, jadi kita bisa menggunakan reverse ini. Yaitu ini kita komen kayak gini. Nah, ini untuk menambahkan elemen atau menambahkan data di posisi akhir. Oke, kayak gini. Kemudian ini untuk menghapus ya, menghapus data di akhir. Kayak gini misalnya. Kemudian pop tadi yaitu dia kayak kita lihat lagi. Misalnya tadi pop. Kayak di sini dia akan menghapus yang terakhir. Kayak ini menghapus data yang di awal ya, menghapus data di awal. Kayak menghapus data array di akhir. Oke, kemudian ini untuk reverse data array. Oke. Oke, nah kayak gini. Oke, biar lebih ini ya. Oke. Oke. Selanjutnya misalnya kita punya data array object seperti ini, misal const misalnya kita punya data user kayak gini. Oke, kemudian ada array, kemudian di sini kita ada object ya. Oke, kemudian di sini misalnya ada nama, oke, kemudian alamat, oke, kemudian misalnya email gitu ya. Email di atas saja, email, kemudian sama alamat kayak gini. Oke. Nah, di sini, nah misalnya kita punya data seperti ini, oke, pertama kita isikan namanya Siti, emailnya siti@mail.com, alamatnya Tangerang gitu ya. Oke, ini huruf gede. Oke, Siti. Oke, data kedua, ini kita copy aja, copy, paste, paste. Terus kita punya Jono@mail.com. Kemudian di sini alamatnya misalnya yaitu Bandung. Oke, terus Samsul. Oke, Samsul. Kemudian alamatnya misalnya Jakarta. Oke. Misal kita punya data seperti ini, ada 3 data, kemudian kita akan memasukkan data ke dalam si data array ini. Kalau misalnya kita log dulu, oke, kita lihat dulu, tampilkan datanya dulu, user. Oke, kita lihat di browser. Oke, kita refresh. Nah, di sini datanya udah ada 3, yaitu ada Siti, Jono, Samsul, seperti ini. Oke, kemudian misalnya kita akan menambahkan data ke sini. Nah, ini fungsinya nanti di dalam tampilannya gimana gitu ya. Misalnya kita mau register di dalam sebuah aplikasi, nah dia akan menambahkan data baru kan, kayak gitu. Nah, ini sama seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan metode push yang ini. Oke. Jadi kita gunakan seperti ini. Pertama kita ambil user.push kayak gini. Ya, misalnya kita mau register data baru nih si user gitu. Nah, berarti kita mau register siapa? Apa yang kita mau masukkan ke sini? Karena di sini datanya objek.
Nah, berarti kita masukin objek juga di sini ya. Karena kalau misal kita masukin misalnya kayak gini, kita masukin misalnya Asep atau Joyo gitu kayak gini, Asep. Nah, nanti dia akan nambahin di sini Asep kayak gini Asep. Nah, jadi nggak konsisten ya, kayak gini. Ini masa ini yang lain objek, kok yang ini string gitu di sininya. Jadinya nggak konsisten kan. Jadi datanya malah berantakan kayak gitu, nggak sesuai. Nah, makanya kita harus sesuaikan di dalam si data user, dia menyimpan datanya apa. Kalau misalnya datanya objek, nah berarti kita harus push simpan berbentuk objek juga. Berarti di sini kita isikan kurung berawal kayak gini. Oke, kemudian nah, mau di enter atau mau langsung di sini juga boleh ya. Misalnya di dalam si objek si user itu ada apa aja yang perlu diisi. Di sini berarti ada nama. Oke, kemudian namanya misalnya kita kasih Asep tadi. Oke, kemudian ada apa lagi? Ada email. Oke, emailnya misalnya asep@mail.com kayak gini. Kemudian ada alamat ya. Oke, ada alamat kayak gini. Oke, bisa control space ya. Nah, kayak gini. Alamat. Nah, isinya apa alamat? Misalnya di sini alamatnya Medan gitu, kayak gini. Nah, kalau misalnya di sini objek, nah kita juga harus isi objek. Nah, ini kan objek ya. Di sininya objek nih. Kayak gitu. Oke, kita simpan, kemudian console log-nya kita pindahin, Ctrl X kita pindahin ke bawah. Nah, biar ini dijalanin dulu, baru kita tampilkan datanya. Oke, kita simpan. Oke, kemudian kita lihat di browser, kita refresh. Nah, di sini kita lihat coba. Nah, datanya ada 4 di sini lengthnya. Gitu. Karena ini mulainya dari 0 ya kalau array. Oke, nah di sini ada Asep, alamat Medan, emailnya asep@mail, dan kemudian namanya Asep. Jadi registernya gitu berhasil gitu kalau nanti misalnya ada tampilannya di sini. Kayak gitu. Nah, mungkin untuk metode array sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya.